Waalaikumsalam. Moreta, sini masuk, Dok. Sini duduk. Salim dulu lah sama Miss. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Miss. Baik, alhamdulillah. Habis pelajarannya siapa? Pak Derajat, tapi dia nggak masuk. Nggak masuk ngasih tugas ya Pak Mas. Derajat ya? Tapi udah selesai kan tugasnya? Sudah, Miss. Sudah sesuai kesepakatan kita kemarin ya bahwa kita akan melakukan layanan konseling individual. Nah, Loreta mau di sini atau di dalam? Di Nyaman di ruang mana? BK aja, Di Miss, ruang di dalam. BK aja. Yaudah kita ke sana ya. Iya. Ini silakan duduk. Ya, kita mulai ya. Posisi seperti ini. Sudah kok. Di ruangan ini udah nyaman? Sudah. Kita lanjut ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita libatkan Tuhan di setiap kegiatan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, tadi pagi Miss tuh lihat Moreta, Miss perhatikan ketika berangkat sekolah, kok nggak salim sama guru Saya yang tadi di depan. Kenapa, buru-buru, Dok? Miss. Buru-buru. Iya. Kenapa kok buru-buru? Takut terlambat. Takut terlambat, beneran? Iya. Oke, ya udah. Baiklah, maksud Miss panggil Moreta ke sini tahu kenapa? Tidak. Tidak. Miss kasih tahu ya. Jadi hari ini Miss mau melakukan salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling, yaitu layanan konseling individual. Moreta sudah tahu apa itu layanan konseling individual? Itu kan, Miss, setahu saya kayak curhat gitu ke guru BK-nya. Iya betul. Jadi kayak curhat-curhatan. Iya. Betul. Jadi salah satu layanan konseling individual adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling, yang dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh guru BK dan siswa, Miss dan Moreta. Tujuannya adalah ada hal-hal yang ingin disampaikan, mungkin juga nanti ada hal-hal yang ingin Moreta sampaikan agar masalah yang Moreta alami itu dapat selesaikan dan nanti kedepannya dapat mengambil keputusan yang tepat terhadap masalah yang Moreta alami. Sampai sini paham, Nak? Paham. Nah, dalam pelaksanaan ini kita sepakati dulu mau berapa jam. Sehabis itu aja, Miss, jam 4 derajat. 4 derajat habis ya. Ya udah, nanti sekitar 45 menit proses ini kita sepakati ya. Baik, selanjutnya ada asas-asas yang harus Moreta ketahui, Nak, dalam pelaksanaan bimbingan konseling ini. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam proses konseling ini, apapun nanti unek-unek yang Moreta sampaikan, masalah yang Moreta sampaikan, kita jaga bareng-bareng kerahasiaannya. Miss juga akan jaga kerahasiaannya, Moreta juga akan menjaga kerahasiaannya. Intinya, Miss tidak akan menceritakan kepada orang lain, baik itu wali kelas, atau teman Moreta, atau bahkan orang tua Moreta, kalau Moreta tidak mengizinkan Miss untuk memberitahu mereka. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Maksudnya adalah dalam pelaksanaan konseling ini Moreta harus terbuka, berani untuk bercerita ya, Nak ya. Harus sampaikan unek-unek Moreta itu bagaimana, masalah yang Moreta alami itu gimana, biar nanti dalam memberikan solusi dan kita bahas itu tepat. Selanjutnya adalah asas kesukarelaan. Kesini nggak terpaksa kan, walaupun dipanggil nggak terpaksa kan? Saya rasa tidak. Tidak kan? Ada sesuatu yang ingin disampaikan juga kan? Iya, Miss, ada. Iya, ada, ya udah. Miss rasa cukup ya? Iya, sudah paham sampai sini? Paham. Paham. Moreta lebih percaya lagi terhadap proses ini, kita ulang janji dulu deh. Gimana biasanya kalau janji? Kayaknya karena Miss lihat dari wajah kamu kok, nanti Miss Mulan jaga rahasia enggak ya? Kayak gitu. Insya Allah kita gitu ya. Saya berjanji bahwa akan menjaga segala sesuatu yang terjadi dalam proses konseling ini. Saya berjanji. Ya. Udah. Selanjutnya isi ini dulu ya, jurnal kegiatan.
Moreta. 12. Oke. Kita lanjutkan ya. Sekarang Miss minta tolong, boleh Miss minta tolong Moreta untuk membacakan kutipan di atas? Bodoh bisa diajarin, salah bisa dibenerin, gak cakep bisa diskikarin, tapi kalau tidak punya adab dan tidak punya hormat kepada orang lain, sungguh susah diobatin. Menurut Moreta, bagaimana Moreta menanggapi kutipan di atas? Apakah Moreta setuju dengan kata-kata di atas, Nak? Saya setuju sih, Miss, karena kita kan manusia, kita sebagai manusia itu berhidup bersosialisasi. Jadi kalau kita nggak ada sopan dan santun, pasti nggak akan dihargai orang juga. Pasti bakal timbal balik nih ke kita. Jadi Moreta setuju dengan kutipan di atas ya? Sangat pinter banget bahwa kalau juga setuju dengan apa yang Moreta katakan bahwa sopan santun itu penting dalam kehidupan bersosialisasi. Dalam kehidupan bersosialisasi, ketika kita ingin dihargai, berarti kita juga harus menghargai orang lain. Ada lagi yang ingin ditambahkan, Nak? Menurut saya percuma sih Miss punya muka cantik, tapi kalau nggak punya rasa sopan dan santun, muka juga kan bisa diskincarein Miss. Pintar. Jadi benar, kalau kita mau nanti cantik, kita misalkan apa merasa diri kita itu nggak putih atau merasa diri kita itu nggak cantik, bisa nanti dengan biaya, dengan perawatan kita bisa merubah diri kita. Tapi kalau sopan santun itu susah ya dirubah ya. Iya. Setuju ya dengan hal itu ya. Lalu dalam hal ini sopan santun itu banyak manfaatnya. Menurut Moreta apa saja yang bisa didapat ketika kita itu sopan dan santun kepada orang lain? Kalau manfaat kita sopan sama orang, kita bakal dihargai sama orang itu, Miss. Ya, kita akan dihargai. Begitu juga orang lain akan menghargai diri kita. Dari hasil pengamatan Miss, Moreta itu menunjukkan sikap yang kurang sopan dan santun. Kenapa kok Moreta seperti itu? Boleh Moreta untuk menceritakannya sama Miss? Masuk tadi ketika berangkat sekolah, ya, perhatikan Moreta tidak mau saling dengan guru yang ada di depan. Kenapa kok Moreta seperti itu, Nak? Ya, sebenarnya gini, Miss. Di situ juga ada guru yang emang saya kurang suka sama beliau. Namanya Bu Lastri. Kenapa kok kurang suka dengan Bu Lastri? Karena waktu itu, waktu pas sholat zuhur, saya emang melakukan kesalahan sih, Miss. Saya wudhunya terlalu lama. Jadi Bu Lastri menegur saya, tapi dengan cara yang tidak saya suka. Cara seperti apa yang Moreta tidak suka? Dari cara bicara sama dia langsung menegur ke saya lalu mengadu langsung ke orang tua. Miss, itu yang saya kurang suka. Langsung nelpon orang tua. Iya. Terus Moreta sampai rumah dimarah karena Bu pasti bilang seperti itu sama orang tua. Iya, Miss, saya dimarah. Baik, bisa disimpulkan bahwa Moreta itu berlaku seperti itu tadi karena kurang suka dengan Bu Lastri. Dan menurut Moreta, ketika Moreta salah itu tidak harus ditegur langsung sama orang tua, tapi sama Moreta langsung. Iya. Dengan cara seperti ini, apakah menurut Moreta sudah benar dan Moreta sukai? Benar. Benar. Baik. Emang Moreta kenapa kok sampai ditegur? Karena waktu itu saya sholat lagi wudhu, Miss. Tapi mungkin wudhu saya kelamaan sih, Miss. Langsung dia menegur, tapi menegur cara menegurnya itu saya tidak suka. Boleh dipraktekkan? Kenapa? Boleh dipraktekkan bahasa yang Bu Lastri katakan itu? Dia menegur saya dengan cara suruh cepet-cepet, tapi nada bicaranya tuh kuat, Miss. Jadi saya tidak suka, orang tua saya tidak seperti itu. Oh gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa tapi Moreta sadar ya kalau Moreta itu saya akui sih, Miss. Saya juga salah. Tadi juga waktu pagi itu saya tidak saling sama beliau gara-gara hal tersebut. Iya. Baik. Dapat disimpulkan bahwa Moreta itu tidak suka dengan cara menegurnya Bu Lastri ya.
yang Iya, seperti itu ya, mengadukan ke orang tua ya. Baik. Dan Moreta disimpulkan juga ternyata sudah sadar ya bahwa yang dilakukan Moreta itu salah ya. saya akui saya salah, Miss. Oke. Terus baik dengan kata lain, Moreta tidak suka ya dengan cara menegurnya Bu Lastri Iya, yang mengadukan ke orang tua ya terutama ya. iya, itu tidak suka, Miss. Terus harapan Moreta bagaimana? Harapan saya ingin berubah, Miss. Tidak berkata kasar lagi dan tidak sopan kepada guru. Dan harapan Moreta ketika menasihati Moreta harus bagaimana? Tidak bicara baik-baik, tidak langsung mengadu kepada orang tua saya. Oh gitu. Jadi cara yang Miss lakukan menurut Moreta tepat atau tidak? Moreta Miss panggil ke sini, kita konseling individu seperti ini. Tepat, Miss. Tepat. Nah, jadi dapat Miss simpulkan bahwa Moreta itu sudah mengakui kalau Moreta itu salah ya, karena lama, wudhu, dan tidak cepat sholat. Lalu Bu Lastri menegur Moreta, tapi cara menegurnya itu menurut Moreta tidak sopan. Lalu Moreta, karena Bu Lastri seperti itu, Moreta juga berperilaku seperti itu. Iya atau tidak, betul? Betul. Begitu. Nah, Ibu senang loh kalau Moreta itu sudah mengakui kesalahan dan sudah sadar atas kesalahan yang Moreta lakukan. Lalu, harapan Moreta bagaimana? Apa yang Moreta inginkan? Harapan saya sih saya tidak mau terus-terusan seperti ini sih, Miss. Karena pasti semua orang tidak suka dengan saya. Karena Kalau tingkah saya seperti ini terus. ya betul sekali. Diceritakan, Tidak. Tadi juga saya akui sih, Miss, saya emang salah. Saya tidak berperilaku sopan kepada beliau karena masalah itu yang saya ceritain tadi. sehingga Moreta waktu pagi-pagi itu nggak mau salim dan Iya, buang muka ya sama Bu Lastri ya? ya karena saya merasa tidak suka, Miss, kepada beliau. Oke, betul, boleh, Bu. Ya, sudah baik, sudah mau mengakui kesalahan. Nah, tadi ingat nggak, Dok? 3 kata atau amanat yang disampaikan kepala sekolah kita ketika tadi upacara. Saya ingat, Miss. Apa itu? Maaf, tolong, dan terima kasih. Kenapa itu? 3 kata itu. Karena kita kalau melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf dan mengakui kesalahan kita. Dan kalau kita membutuhkan pertolongan, kita harus minta tolong kepada orang lain. Dan mengucapkan kata terima kasih dalam hal apapun. Betul, betul, betul sekali. Jadi 3 hal itu adalah 3 kata mujarab atau 3 kata yang ketika kita bersosialisasi sama seseorang. Jadi kan Moreta sudah mengakui kalau Moreta Moreta itu salah. Lalu menurut Moreta apalagi yang harus Moreta lakukan ketika sudah mengakui salah? Saya akan berubah dan meminta maaf kepada Bu Lastri karena atas perilaku yang tidak sopan, Miss, kepada beliau. Oke. Bagus, Moreta sudah mengakui kesalahan dan Moreta mau minta maaf. Nah, kapan Moreta mau melakukan hal tersebut? Insya Allah besok, Miss. Sebelum pelajarannya Bu Lastri ya? Iya. Baik. Lalu, bila kalau seperti itu, Miss bisa simpulkan bahwa kita tadi dari awal membicarakan soal Moreta yang menunjukkan sikap kurang sopan santun, lalu Moreta punya keinginan untuk minta maaf juga, terus menurut Moreta, eh, apa sih yang harus Moreta lakukan untuk mendukung keinginan itu, dan mungkin Moreta punya ide karena sesuatu itu keberhasilan yang Moreta lakukan adalah berasal dari diri Moreta sendiri. Begini, Bu, sebenarnya saya bisa sopan jika salah satu dinasehati tidak di depan umum. Sebenarnya dan tidak diadukan dengan orang tua. Kalau guru sopan, saya juga bisa lebih sopan. Oke, jadi kesimpulannya kalau ketika Moreta salah ya harus dibicarakan dengan Moreta dulu, jangan langsung ke orang tua. Tapi nak, menurut Miss ya, segala sesuatu yang terjadi sama kamu, itu orang tua juga harus tahu. Dan ketika ada guru yang marah atau nasihatin kamu, berarti itu peduli sama Moreta. Iya atau tidak? Iya. Nah, seperti hal yang Miss lakukan seperti ini, berarti menurut Moreta tepat atau tidak langkah yang Miss lakukan? Miss panggil Moreta ke ruangan ini.
tepat. Kayak gini seharusnya. Iya. Nah, tapi setelah Miss lakukan ini, harapan Miss mereka jangan mengulanginya lagi. Ya, bisa ya. Supaya Moreta itu tidak lupa dengan apa yang Moreta lakukan, bagaimana kalau tindakan Moreta Miss tulis di sebuah kertas yang diketahui oleh Miss Wulan dan juga Moreta. Apakah Moreta setuju? Kenapa harus ditulis di kertas, Miss? Supaya apa yang telah Moreta lakukan itu tidak lupa dan juga Moreta bisa berpedoman terhadap apa yang Moreta tulis dan juga dari kegiatan ini Moreta bisa tahu langkah selanjutnya hal-hal apa yang harus Moreta lakukan. Apakah Moreta bersedia? Iya, saya bersedia, Miss. Oke. Tunggu sebentar ya. Boleh dideketin, Mbak? Bisa, Miss. Baik, ini namanya adalah kontrak perilaku. Jadi, dalam hal ini nanti Moreta mengisi dan kita dalam perubahan yang Moreta lakukan nanti akan ada di kertas ini. Tulis dulu nama Moreta, nama konselingnya. Kelasnya 12 IPA. Kosongkan saja nisnya tanggal dimulai kontrak hari Senin 14 November. Boleh dibaca, dengan ini saya bersedia menyetujui untuk melakukan hal-hal berikut. Tujuan perubahan yang ingin dicapai adalah satu, saya tidak akan ya, yang kedua. Tadi setelah ini akan meminta? Nah, saya akan meminta. Oke, terus tindakan atau perilaku positif yang dilakukan seperti ya, lalu menegur, ya tidak berkata kasar, lalu ya, oke. Usaha yang dianggap berhasil jika Bu Lastri sudah memaafkan mereka. Lalu tulis saja.
Oke, boleh dibaca lagi. Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Boleh nggak Miss poin saya dikurangin? Poinnya minta dikurangin, ya karena itu ya ada di tata tertib bahwa berlaku tidak sopan itu ada poinnya. Baik, boleh akan Miss kurangin, boleh ditulis di situ. Nah, jika saya gagal, Maka saya akan mendapatkan sanksi. sanksi. Dan boleh panggilan orang tua? Boleh. Boleh, boleh. Dan panggilan orang tua ya? Iya. Boleh. Tanggal berakhirnya kontrak ini Miss lakukan selama seminggu ya. Jadi terhitung dari 14 kita hitung 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berakhir sampai tanggal 9 minggu depan 21 November 2022. Yang bertanda tangan di sini Moreta, tulis namanya. Setuju ya kita buat kontrak seperti ini ya, kontrak perilaku seperti ini ya. Setuju? Setuju. Selanjutnya ini ada LKPD monitoring perilaku. Nanti harus Miss Moreta isi ya di sini. LKPD monitoring perilaku, nanti Moreta diminta untuk mengirimkan foto kegiatan harian di sekolah dengan Miss Wulan yang menunjukkan sikap perubahan sopan ketika nanti pagi hari, ketemu guru piket bagaimana dan sebagainya kayak gitu ya. Dan terus di sini nanti kegiatan hariannya dimulai dari Senin sampai Senin depan. Nah, sesuai dengan kontrak yang telah kita sepakati bahwa akan dilakukan mulai kapan nak? Mulai hari Senin besok nih. Mulai hari Senin besok Sampai Senin depannya. Dan kamu diminta untuk mengisinya. Baik, kegiatan hariannya di sekolah bagaimana? Lalu WA Japri kirim juga fotonya ke Miss Mulan. Kamu sampai sini nah? Paham. Ini boleh kamu pegang ya, nanti dibawa pulang. Baik, tadi sudah diskusi LKPD, monitoring untuk kegiatan pedoman yang mereka lakukan ya. Ini ada gambar instrumen evaluasi, silahkan diisi. Di situ ada keterangan kamu, nama kamu ya. Boleh diisi langsung saja. Ini kosongkan saja, terus petunjuknya bisa dibaca. Berilah tanda centang pada kolom skor sesuai dengan hasil penilaian kamu. Bisa 1, 2, 3, 4, atau 5, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Nanti sesuai dengan pernyataan-pernyataannya ya, boleh Moreta isi agar nanti Miss bisa tahu sebenarnya layanan yang sudah Miss berikan ini apakah sudah tepat atau sesuai, sangat baik, cukup baik, atau kurang untuk langkah selanjutnya. Dikerjakan nanti aja di kelas, nanti boleh dikumpulkan ke Miss Wulan. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Baik, semoga berhasil ya. Semoga apa yang Moreta tadi sampaikan ke Miss dan
Moreta tulis di sini, segera Moreta lakukan dan ada perubahan dan hubungan Moreta dengan Bu Pastri bisa menjadi baik lagi. Lalu ada lagi nak hal-hal yang ingin Moreta sampaikan? Saya rasa jangan sampai tahu Bu Lastri ya Miss kalau saya cerita ke Miss kayak gini tentang dia. Oke, tenang aja, nanti nggak akan Miss ceritain ke siapa-siapa ya. Baik, untuk sebelum Miss akhiri proses konseling ini, Miss harap Moreta harus tetap melaporkan kegiatan aktivitas hariannya ya. Baik. Untuk Miss agar bisa melakukan proses konseling selanjutnya. Baik, karena mengingat waktu sudah mau habis ya, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya minggu depan lagi ya, setelah LKPD ini selesai Moreta kerjakan. Untuk menutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita juga tadi awali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sesi konseling ini Miss akhiri sampai di sini ya, Moreta ya. Semoga ada kemajuan dan juga ada perubahan. Kalau ada apa-apa, pokoknya ingat segala sesuatu itu ada jalan keluarnya kalau kamu mau terbuka dan bercerita. Tapi bercerita dengan orang yang tepat, yaitu guru BK kamu di sekolah. Dan jangan lupa untuk tetap 5 S. Apa itu 5 S? Salam, sopan, santun, senyum, sapa. Ya, benar sekali. Itu aja ya udah silakan kembali ke kelas. Terima kasih ya, Lu ya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Miss.